kami musim-musim pilcaleg ya, waktu konsolidasi, saya sering mendengar diskusi dengan orang-orang tua saya bahwa sekalian yang ada di wilayah Mori Matulemo Lembu Raya. Banyak orang-orang tua kita yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun cocok tanam berkebun, tapi sampai hari ini tidak bisa mengurus sertifikatnya. Karena kenapa? Lahan mereka masuk dalam kawasan HGU perusahaan. Betul tidak? Oleh karena itu Pak Kades, tolong manfaatkan keberadaan saya di Komisi 3 untuk kemudian setidaknya bisa mencarikan solusi masyarakat kita soal kepemilikan hak mereka. Bayangkan perusahaan baru 10 tahun masuk di sini, punya HGU, masyarakat yang bertahun-tahun, berpuluhan tahun, bahkan sudah punya cucu, kasihan susah sekali mengurus sertifikatnya. Ini tidak boleh terjadi Bapak-Ibu sekalian. Makanya Pak Kades, karena ini urusannya ada tingkat provinsi, tolong manfaatkan saya sebagai berikut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Safri geram terhadap Gubernur Sulteng, jangan tutup mata berdalih proyek strategis. Kehadiran PT Buashau Taman Industri Investment Group, TIG, atau Indonesia Huabao Industrial Park, IHIP, di Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali terus menuai protes masyarakat setempat. Aktivitas kawasan industri hilirisasi nikel yang berlabel Proyek Strategis Nasional, PSN, ini telah berdampak buruk terhadap kesehatan dan ekosistem lingkungan serta menyebabkan kehilangan lahan serta mata pencarian warga. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengingatkan Gubernur Sulteng untuk tidak menutup mata dan melakukan pembiaran terhadap aktivitas PT TIG yang sudah meresahkan masyarakat setempat. Menurutnya, Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus hadir membela kepentingan rakyatnya. Jangan karena ini proyek strategis nasional, Gubernur lepas tangan dengan permasalahan ini. Jangan sampai timbul anggapan di tengah masyarakat bahwa Gubernur punya kepentingan pribadi sehingga menutup mata dan melakukan pembiaran terhadap aktivitas PT TIG. Tegasnya kepada awak media, Selasa, 7 Januari 2024. Gubernur harus evaluasi dokumen operasional perusahaan tersebut, termasuk rencana tata ruang hingga AMDAL yang saat ini belum dikantongi oleh mereka. AMDAL penting sebagai alat kontrol terhadap rencana usaha, agar tidak menimbulkan dampak buruk kepada masyarakat dan lingkungan. PT TIG ini jangan hanya fokus produksi tapi mengabaikan hal-hal tersebut. Kita tagih keberanian dan ketegasan Gubernur Sulteng. Jika AMDAL saja mereka belum kantongi artinya ada kejahatan besar di situ. Mereka bermain-main dengan aturan investasi di daerah ini. Tentu ini kerugian bagi negara sebab mereka beroperasi tanpa mengantongi izin yang lengkap alias ilegal, tegas Safri. Sekretaris Komisi 3 DPRD Sulteng ini meminta pemerintah segera melakukan moratorium industri pertambangan nikel di Morowali dan Morowali Utara, terutama yang masuk dalam kebijakan proyek strategis nasional. Kehadiran industri ini telah mengakibatkan bencana ekologi dan perampasan ruang hidup masyarakat di Morowali dan Morowali Utara. Sebelumnya pada awal tahun 2024, PT TIG diduga baru sibuk urus AMDAL setelah 4 tahun beroperasi. Salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang pengelolaan nikel wilayah Morowali, PT Buashau Taman Industri Investment Group, PT TIG, diduga beraktivitas tanpa mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL. Di mana setelah 4 tahun beroperasi di wilayah Desa Topogaro, Desa Tondo, Desa Ambunu Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, PT TIG baru memulai mengurus AMDAL di tahun 2024. Anehnya justru setelah 4 tahun beraktivitas baru lakukan AMDAL itu cerminan jika memang perusahaan tidak hanya lalai tapi memang tidak menaati aturan. Ada kerugian negara selama mereka beraktivitas tanpa kantongi izin lengkap, potensi kejahatan lingkungan jelas. Sesuai aturan, harusnya segala pengurusan AMDAL dilakukan sebelum perusahaan beraktivitas di suatu wilayah. Kegiatan PT TIG selama ini diduga beraktivitas secara ilegal sebab sangat jelas. Ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menerangkan bahwa diperlukan dokumen AMDAL sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan kegiatan. Uji kelayakan tersebut dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Nantinya, hasil yang ditetapkan akan menjadi dasar keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Bahkan company PT TIG telah melakukan illegal mining yang sedang beroperasi di Desa Topagaro, Kabupaten Morowali. Kegiatan proyek pembangunan smelter PT Buashau Taman Industri Investment Group, TIG, yaitu jalan dan pelabuhan, telah menggali, mengangkut dan menggunakan tambang batuan atau galian C, tanpa izin usaha pertambangan, IUP. Negara ini memang butuh investasi,
Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan investasi dan operasional di lapangan, harus tetap tunduk pada aturan main negara dalam hal ini Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Dalam pengawasan pelaksanaan regulasi pertambangan, dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Gubernur sebagai pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Dinas Pertambangan abai dan tidak menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara kepadanya. Sebelumnya juga diberitakan bahwa PT BTIK telah merampas 15 hektar lahan sawit warga di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali di saat para pemilik lahan sedang tidur pulas di malam hari. Pihak PT BTIK menyerobot lahan sawit warga yang sudah berumur produksi tanpa persetujuan para pemilik lahan. Padahal perusahaan tambang itu baru mengantongi izin lokasi. Seharusnya perusahaan itu baru bisa beroperasi jika izin analisis dampak lingkungan hidup sudah keluar. Perusahaan sangat arogan dan tidak memiliki hati nurani. Jerih payah keringat masyarakat petani bertahun-tahun bekerja, dihancurkan sekejap oleh perusahaan perusak masa depan kehidupan masyarakat. Disclaimer dulu ya guys. Kaliko hanya mau sampaikan bahwa informasi sebelumnya merupakan berita awal tahun 2024. Namun Kaliko tertarik mengulas sosok Muhammad Safri ini. Yang dijuluki anak nelayan asal Morowali Utara yang sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang tetap konsisten bersuara bersama di barisan perjuangan rakyat. Lanjut lagi ya guys. Thanks ya Kak Liko. Menyoroti insiden kecelakaan kerja kembali terjadi di Morowali, Rabu 30 Oktober 2024 dikarenakan cairan slak keluar kolam penumpangan. Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri mengaku tak habis pikir dengan kejadian yang terus berulang di Kabupaten Morowali tersebut. Ini kejadian terus berulang dan memakan korban. Artinya bahwa mereka menerapkan pola keselamatan pekerja di bawah standar atau sangat rendah. Jadi, penyebab utama sudah bisa ditebak. Pemerintah provinsi harus merespon ini. Jangan tunggu nyawa melayang baru bereaksi. Investasi penting. Tapi keamanan dan keselamatan pekerja kita jangan diabaikan. Jangan hanya keuntungan finansial saja yang terus ada di pikiran Anda, tegas Safri sambil melanjutkan. Pemerintah pusat lemah dan lalai dalam mengawasi mereka. Kami meminta Presiden Prabowo untuk serius menangani hal ini. Berikan efek jera, bukan kong kali kong. Kalau perlu usir mereka dari Indonesia kalau tidak patuh dan mengikuti aturan di negara ini. Safri juga mendorong DPRD Sulteng untuk segera turun lapangan tanpa harus menunggu AKD terbentuk. Dirinya meminta rekan-rekannya di parlemen tidak tinggal diam. Kita tidak boleh tinggal diam. Rekan-rekan di DPRD Sulteng harus segera turun ke lapangan. Ini adalah bagian dari komitmen kita sebagai wakil rakyat yang harus memberikan respon cepat terhadap peristiwa yang terjadi. Bahkan dalam berita terbaru terkait bencana banjir bandang menerjang Desa Tamainusi, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara, Jumat, 3 Januari 2025. Sekitar pukul 17.45 WITA. Banjir bandang yang datang tiba-tiba itu mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, seorang korban jiwa dan melukai 2 orang lainnya. Korban jiwa adalah Samsul Alam, karyawan CV, Surya Amindo Perkasa dan warga desa Lembah Sumara. 2 korban lainnya, Hasna dan Satria hanya mengalami luka ringan dan telah dirawat di puskesmas setempat. Kerusakan parah juga terjadi di sejumlah titik termasuk jalan penghubung Kolonodale, Soyojaya yang sempat terputus. Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri menilai bencana banjir bandang yang menerjang Dusun Towi, Desa Tamainusi, Kabupaten Morowali Utara, yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka merupakan buntut dari tata kelola pertambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Peristiwa ini adalah bukti nyata buruknya tata kelola pertambangan yang hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam. Mereka tidak lagi memperhatikan aspek keselamatan manusia dan lingkungan sekitar. Inspektur tambang wajib segera bekerja melakukan investigasi, semua harus dievaluasi secara menyeluruh. Yang terpenting adalah bekerja secara jujur dan profesional serta bebas dari intervensi. Harus berani sampaikan ke publik. Siapa saja yang melanggar aturan, jangan main-main dengan nyawa manusia. Sambil menunggu inspektur tambang melakukan investigasi, sebaiknya seluruh aktivitas pertambangan yang ada di wilayah tersebut dihentikan sementara. Apalagi ada nyawa manusia yang melayang, kegiatan operasional wajib untuk dihentikan, tegas Safri.
Kami mendorong dilakukannya audit lingkungan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kami meyakini bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Morut menimbulkan banyak kerugian sosial dan ekologis. Ini yang menjadi konsen kita ke depan. Tentu dengan melibatkan aparat penegak hukum agar bisa menyelidiki adanya unsur pelanggaran hukum. Aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan untuk mengevaluasi apakah peraturan lingkungan telah dilanggar. Nantinya mereka yang menentukan tindakan hukum yang diambil, seperti sanksi pidana dan lain-lain. Kami kembali mengingatkan perusahaan-perusahaan tambang yang beraktivitas di Morut seperti PT GNI, PT UKK, Baruga, CV Putri Perdana. Di Petasia Timur ada PT Bumanik, PT Gens Ventura. Di Petasia ada PT MPR, PT SSP dan PT Hoffman dan masih banyak perusahaan lainnya untuk menaati aturan yang berlaku. Jadikan peristiwa ini pelajaran penting untuk menjaga lingkungan dan menerapkan Good Mining Practice, GMP, ucapnya. Lantas siapa sosok Muhammad Safri yang dijuluki anak nelayan dari Morowali Utara dan sekarang menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah? Nama lengkap, Muhammad Safri, pria kelahiran 19 November tahun 1986. Desa Kolo Bawah, Kecamatan Mamo Salato, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Dikutip dari sumber artikel tribunpalu.com, Muhammad Safri mengarungi lika-liku kehidupan sebelum dipercaya oleh rakyat untuk menjadi perwakilan di DPRD Sulteng. Lahir dari keluarga nelayan, mantan wakil ketua DPRD Morowali Utara itu tak gentar menghadapi politisi senior di daerah pemilihannya, mencakup Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Ayah tiga anak tersebut bukanlah politisi yang berlatar belakang pengusaha atau mantan birokrat yang memiliki kekuatan finansial memadai, tetapi dengan mengandalkan silaturahmi untuk meraup suara. Berkat upayanya itu, Muhammad Safri dipercaya sebagai perwakilan rakyat di DPRD Morowali Utara selama 2 periode. Di Pileg 2024, Muhammad Safri mencetak sejarah sebagai putra daerah Bumi Tepo Aso Aroa yang duduk di DPRD Sulteng. Menjadi wakil rakyat bukan untuk pamer dan berlaku sombong. Sejatinya, jabatan yang saya emban saat ini adalah titipan dan merupakan mandat dari rakyat yang harus dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, tuturnya. Safri mengutip ucapan Presiden RI keempat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, bahwa tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian, sebab yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.